Benchmark PC boleh, ngetes performance nggak ada salahnya. Tapi hati-hati kalau yang kamu tes adalah SSD. SSD udah jadi barang wajib sekarang ya. Secara dia harganya udah semakin murah gitu kan. Dan juga performance-nya jauh lebih kenceng dibandingin hard disk. Saya ingat banget tuh zaman awal SSD 120 GB mulai rame. Itu harganya masih di kisaran 700 sampai 900 ribuan gitu ya. Tapi sekarang SSD dengan kapasitas yang sama harganya cuma di kisaran 200 ribuan. Jadi bisa aja dalam waktu dekat nanti SSD bener-bener menggantikan hard disk seluruhnya. Tapi ada satu hal yang bikin orang itu agak khawatir pakai SSD karena di spesifikasinya itu disebutkan ada usianya, ada batas penggunaannya. Biasanya ada yang nyebut dalam bentuk TBW, ada yang nulis dalam bentuk MTBF, tapi mau yang manapun itu, SSD tetap ada batas usia, batas berapa banyak dia bisa digunakan, dan ini sangat berbeda dengan hard disk. Makanya orang banyak yang takut nih, waduh SSD jangan-jangan lebih cepat rusak. Nah, untuk masalah usia itu tadi saya udah pernah bahas di video yang ini, kamu cek aja. Di situ saya kasih penjelasan tentang bagaimana cara menghitung usia dan segala macam lah, kamu tonton sendiri aja. Tapi yang pasti di video ini saya akan bahas tentang pengetesan SSD tadi. Kenapa bisa berdampak negatif? Apa sih yang menyebabkan ngetes SSD ngebenchmark itu bisa bikin dia rusak gitu ya? Termasuk apakah kita sebenarnya perlu melakukan pengetesan, dan seandainya nggak perlu, kira-kira apa yang harus kita lakukan saat kita pertama kali membeli SSD? Salah satu kebiasaan para perakit PC, apalagi yang doyan overclock gitu ya, itu adalah melakukan benchmark. Jadi dulu saya sempat ngelakuin juga, tiap kali beli hardware gitu ya, begitu nyampe dirakit langsung dites, di benchmark, habis itu di overclock sedikit, dites lagi, habis itu dibandingin sama skornya orang online gitu kan. Wah, kok punya gua agak lambat gitu ya, apa yang salah nih? Jadi akhirnya kita nggak bisa menikmati main gamenya karena kita akan sibuk melihat frame rate-nya sama skornya gitu ya. Gak masalah sih, karena itu memang kepuasan masing-masing. Dan pada dasarnya ngetes PC itu memang harus dilakukan gitu ya, karena kita perlu tahu apakah hardware yang kita beli itu bisa bekerja sebagaimana mestinya. Dan kalau misalkan nggak bisa, kita jadi bisa cari tahu nih apa yang salah, apakah dari konfigurasinya, apakah dari cara pemasangannya, atau memang barangnya yang defect. Dan selama belum ada SSD itu ngetes barang itu biasa aja, ngetes hard disk juga biasa aja. Tapi begitu SSD muncul, ini bisa menimbulkan masalah baru. Kalau kamu udah nonton video yang tadi itu masalah ngitung usia dan endurance dari sebuah SSD, itu di sana dijelaskan bahwa setiap SSD itu punya batas usia yang biasanya disebut dengan TBW, terabyte written. Itu artinya adalah seberapa banyak data yang bisa dituliskan ke dalam SSD ini, dan itu dalam bentuk terabyte. Artinya misalkan SSD ini dibilang punya 100 TBW, berarti kalau dia udah diisi data sebanyak 100 tera, maka dia akan rusak. Walaupun dalam prakteknya nggak semua pabrikan SSD menuliskan TBW-nya, ada yang nulis dalam bentuk MTBF tadi saya bilang, terus ada juga yang nggak nulis sama sekali. Tetap aja semua SSD punya batas usia, dan itu kita perlu tahu. Bukan tahu berapa batasnya, tapi tahu bahwa mereka memang punya batas usia. Jadi kalau kita mau pakai, ya pakailah dengan bijaksana. Bijaksana itu artinya kalau memang dipakai untuk keperluan sehari-hari, dia akan termakan usia, ya memang udah wajar. Tapi kalau kita mengejar hasrat pengen mengoverclock dan akhirnya pengen ngetes terus-terusan, ini yang perlu dibatasin. Karena semua pengetesan SSD itu dilakukan dengan cara mengisi data ke dalam SSD-nya untuk nantinya diukur berapa kecepatannya. Tinggal berapa banyak data yang dimasukin ke dalam SSD saat kita melakukan pengetesan. Ini nanti akan kita lihat bareng-bareng. Dan untuk pengetesan kali ini saya menggunakan 3 buah SSD dari Furrion yang namanya adalah Furrion Proxima. Ini adalah produk barunya dari Furrion, SSD yang ceritanya ini mengejar dia performance kencang tapi ramah kantong. Proxima ini adalah hasil desain tim development Furrion yang menggabungkan speed dan stability. Controller dan 3D NAND flash-nya dipilih dengan baik dari salah satu brand ternama di Taiwan. Ada 3 tipe SSD Furrion Proxima di sini. Yang pertama SSD SATA 2,5 inch, kemudian ada SSD SATA NGFF M.2 dan ada SSD NVMe M.2. Dan sebelum kita ngetes ketiga SSD ini, saya kasih tahu dulu bahwa semua angka spek yang tertulis entah dalam bentuk TBW, entah dalam bentuk MTBF, entah yang kita hitung manual, itu hanya sekedar perkiraan. Kalau mau tahu cara menghitung endurance yang benar dari sebuah SSD, sebenarnya bukan cuma dari TBW atau dari MTBF aja, tapi juga menghitung dari masa garansinya. Di video tadi udah ada cara ngitungnya dengan masa garansi. Dan untuk Proxima ini
Yang M.2 dia punya garansi 5 tahun, sedangkan yang 2,5 inci punya garansi 3 tahun. Jadi secara garansinya dia masih bisa bersaing dengan brand lainnya. Jadi nggak usah khawatir kalau beli ini karena garansinya resmi dari Indonesia dan brandnya juga dari Indonesia. Jadi pasti kalau ada sesuatu klaimnya akan lebih gampang gitu ya. Dan sekarang langsung kita tes aja. Sekarang kita mulai tes SSD-nya ya. Ini kita mulai dari yang M.2 SATA. Di sini udah saya set, dia ada di drive letter E. Kemudian kita lihat kondisinya masih 100%, temperaturnya 31 derajat, dan power on hours-nya masih 0, jadi masih baru. Nah, ini tesnya udah mulai. Kita lihat aja hasilnya seperti apa. Oke, di sini kita lihat hasil read dan write-nya ternyata ada di kisaran 500 lebih ya, dimana read-nya maksimal ada di 562 dan write-nya ada di 512 MB per second. Jadi di sini dia udah sesuai dengan spesifikasinya yang menyatakan bahwa punya speed up to 570 Mbps. Ya, udah terbukti ya. Nah, sekarang kita lihat setelah selesai pengetesan dari tadi total write dan read-nya 0 GB, sekarang bisa kita lihat bahwa dia total write-nya udah 40 GB. Jadi hanya dengan melakukan satu pengujian aja, kita sudah mengisi data sebanyak 40 GB ke dalam SSD ini. Sekarang kita lanjutkan untuk Furion 512 GB untuk yang NVMe. Dia adalah NVMe generasi ketiga dengan speed kali 4. Kita langsung mulai aja tesnya. Dan kita lihat hasilnya seperti apa. Di sini kita lihat temperaturnya dia memang lebih tinggi dibandingin yang SATA. Jadi tadi yang SATA itu dari 31 ke 33. Ini di sini NVMe-nya dia ada di 46 derajat Celcius. Masih masuk akal karena memang speednya jauh lebih kencang. Kita tunggu hasilnya. Oke, ini hasilnya 2500 Mbps lebih, dimana kalau speknya tertulis 2400 Mbps. Berarti untuk NVMe-nya aktualnya juga lebih kencang dibandingin spek yang tertulis. Mantep banget nih. Dan kalau kita lihat di sini, dia setelah dites, total host rate-nya udah 127 GB. Jadi hanya dengan melakukan satu kali testing aja, kita udah memasukkan data sebanyak 127 GB ke dalam SSD ini. Sekarang kita lanjutkan untuk yang SSD 2,5 inci ya. Ini SATA yang pasti. Di sini udah terlihat dia jalan di SATA 600 dan kita langsung mulai aja pengetesannya. Oh, tapi sebelum itu kita cek dulu. Dia udah nyala selama 4 jam dan sudah ada total host rate-nya 61 GB. Nanti kita lihat nambahnya berapa ya. Oke, hasilnya udah keluar dan kita lihat 565 MB per second maksimumnya. Di sini speknya 550. Mantep banget nih, berarti speednya lebih tinggi dibandingkan spek up to yang tertulis di bungkusnya ya. Jarang-jarang ada yang kayak gini. Terus kita lihat dia berapa banyak yang sudah ditulis ke dalamnya. Tadi 61, kita cek lagi. Yap, ini dia 102 GB. Jadi kurang lebih 40 GB juga. Jadi kalau tadi yang NVMe 127 GB, berarti yang SATA dua-duanya sama, kurang lebih satu kali pengetesan dia menulis data sebanyak 40-an GB. Gimana? Udah lihat sendiri kan betapa saat kita melakukan satu kali tes aja itu ternyata sistemnya sudah mengisi SSD ini dengan banyak banget data. Yang tadi kalau yang NVMe itu dia terisi dalam satu kali tes sekitar 150 GB, sedangkan yang SATA terisi sekitar 40-50 GB. Dan itu bayangin kalau kamu melakukan pengetesannya berkali-kali. Dan ini bukan sesuatu yang nggak mungkin karena orang yang gila overclock dan gila membenchmark itu bisa aja dalam satu hari melakukan tes berkali-kali hanya cuma pengen ngelihat skornya nambah sedikit kayak gitulah ya. Dan kalau SSD ini katakanlah yang tadi NVMe dia sekali ngetes 150 GB, berarti kamu tes 6 kali aja dia udah terisi 1 TB. Dan 1 TB tadi bisa aja terjadi dalam waktu kurang dari 1 jam. Apa yang terjadi kalau sampai nanti batas TBW-nya terlewati itu saya belum pernah meraktekin sendiri. Ada yang bilang bahwa nanti SSD-nya itu jadi nggak bisa diisi data, tapi data yang udah ada di sini masih bisa dibaca. Tapi ada juga yang bilang bahwa SSD-nya bakal rusak beneran, nggak bisa dibaca dan nggak bisa ditulis. Tapi kalau menurut saya sih, SSD ini biasanya sebelum tercapai TBW-nya itu kemungkinan rusaknya lumayan besar. Karena SSD ini termasuk barang yang sangat sensitif terhadap kelistrikan. Jadi kalau kamu listrik di rumah itu nggak stabil dan power supply-nya udah agak-agak ngeberes gitu ya, itu SSD adalah salah satu part yang mungkin akan rusak duluan. Jadi kamu hati-hati, jangan cuma memperhatikan angka TBW dan usianya tadi, tapi
tapi kamu juga harus memperhatikan kondisi kelistrikan seperti apa, dan yang pastinya juga sering-sering backup data, karena kapan rusaknya kita nggak akan pernah tahu. Nah, sekarang kalau misalnya kamu habis beli SSD kayak gini nih, begitu nyampe kamu terima, kamu pasang, terus apa yang harus kamu lakukan kalau nggak ngetes? Apakah nggak boleh dites? Boleh, cuma saya bilang tadi, jangan sering-sering. Dites 1 kali saat kamu terima, itu sah-sah aja. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah yang pertama nih, kamu dapat barangnya benar. Karena yang ini kan tadi NVMe-nya itu adalah Gen 3, NVMe Gen 3. Dan kalau misalkan kamu beli yang gen berbeda, Gen 4 misalkan. Jadi memang perlu dites biar tahu apakah beneran, oh iya ya ini memang speednya Gen 4, oh iya ini memang speednya Gen 3. Jangan sampai kamu beli ternyata yang datang barangnya salah. Tapi selain pengetesan, ada satu hal lagi yang paling penting, ngecek spesifikasi lengkapnya. Dan itu nggak perlu dilakukan dengan melakukan benchmark, hanya perlu melihat infonya aja. Ya kurang lebih seperti itu, nggak perlu ngetes barang sering-sering gitu ya. SSD dites 1 kali aja udah cukup. Dan jaga aja kelistrikan, terus habis itu power supply-nya juga harus beres biar dia bisa awet. Tapi seandainya terjadi kerusakan, ini tentang garansi kamu harus tahu. Untuk Proxima ini dia dipegang oleh distributor resmi di Indonesia, PT Asia Global Suksesindo. Furionnya sendiri brand lokal, distributornya juga lokal. Jadi kalau seandainya terjadi sesuatu, tadi udah saya bilang juga bahwa klaimnya akan gampang. Untuk lebih lengkapnya kamu bisa cek aja di website resminya AGS. Di sana ada juga alamat beberapa cabang yang sudah tersebar di banyak kota besar di Indonesia gitu ya. Jadi kalau sampai kamu perlu ngeklaim garansi, kamu tinggal cek aja di sana alamatnya di mana, udah lengkap semua. Dan jangan kamu hanya tergiur harga murah yang ada di pasaran gitu ya, karena di marketplace itu banyak banget SSD yang sekarang mereknya udah bermacam-macam. Ada yang harganya memang murah banget dan bikin kita jadi wah kayaknya ini aja nih lebih worth it gitu ya. Kapasitas sama, harganya malah lebih murah. Tapi kamu harus pastikan bahwa garansinya itu resmi dari distributor yang ada di Indonesia, karena banyak juga brand yang ternyata distributor resminya itu nggak ada. Jadi yang ada di sini cuma semacam dealer doang. Dan itu kalau misalkan mau ngurus garansi, saya nggak tahu deh apakah akan semudah kamu ngurus garansi ke distributor yang memang sudah resmi dan memang sudah lama ada di Indonesia gitu ya. Dan kalau kamu tertarik dengan Proxima ini, kamu bisa cek aja link lengkapnya ada di bawah.